siang permisa, Trans News kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di waktu siang hari ini. Di antaranya adalah kabar mengenai kondisi Pelabuhan Merak pada arus balik Lebaran tahun ini. Dilanjutkan dengan kabar berita terbaru lainnya. Bersama saya Natasha Leander, ini dia Trans News selengkapnya. Pada Sabtu pagi, seminggu setelah Lebaran, kondisi Pelabuhan Merak masih terpantau kondusif dan lancar. Tidak seperti keadaan arus balik mudik yang pada umumnya dibanjiri oleh kendaraan para pemudik menuju arah kepulangan. Situasi arus balik di Pelabuhan Merak pasca seminggu setelah Lebaran terpantau masih normal. Kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak dari Pelabuhan Bakauheni tidak sepadat pada saat arus mudik lalu. Pihak pengelola Pelabuhan Merak mengklaim situasi tetap terkendali dan lancar, dan semua penumpang tetap mengikuti peraturan protokol. Hal ini disampaikan oleh pihak Pelabuhan Merak, Aswan Juni. Kalau masih zaman pandemi, itu sesuai protokol kesehatannya belum ada atau vaksinnya belum ada, dia tidak akan keluar untuk tiketnya. Sekarang udah normal, jadi bebas saja gitu. Meski terjadi peningkatan arus kendaraan dari Sumatera, namun situasi Pelabuhan Merak tetap terkendali. Aswan Juni mengungkapkan, pihaknya berharap masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang berlaku di pelabuhan. Sejak arus balik dimulai, pihaknya sudah menerapkan sistem antrian kendaraan, yaitu dengan membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke pelabuhan. Dalam pantauan petugas, tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi di Pelabuhan Merak. Namun, petugas terus melakukan penjagaan guna menghadapi perkembangan arus balik yang masih ada. Para petugas sudah memprediksi berapa banyak orang pemudik, sehingga mereka sudah mempersiapkan arus mudik tahun ini. Itu sudah disiapkan karena arus mudik itu sudah diperkirakan berapa jumlahnya. Untuk kita persiapkan untuk arus baliknya, kita sudah persiapkan karena kita sudah ada catatan atau jumlah yang harus balik berapa, jadi kita persiapkan kapasitas itu dengan pola lalu lintas yang lebih baik dan pola mudik yang balik yang lebih baik, demikian. Tak hanya arus balik dari Jawa ke Sumatera, arus balik dari Sumatera ke Jawa juga terpantau cukup ramai. Pihak pengelola Pelabuhan Merak berharap pengaturan dan pengawasan ketat dapat mencegah terjadinya penumpukan dan memastikan kelancaran arus balik di Pelabuhan Merak. Dari Jakarta, Exos Henry dan Rahel Reynald, Trans News melaporkan. Kepadatan penumpang di stasiun Manggarai sering menjadi perbincangan di media sosial. Para penumpang mengeluh karena harus berdesakan dengan penumpang lainnya saat akan menaiki kereta, terutama saat memasuki jam berangkat dan pulang kantor. Lalu, apa langkah PT KCI untuk mengurai kepadatan di stasiun Manggarai? Berikut tim kami merangkumnya untuk Anda. Transportasi umum disiapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Kereta api listrik atau yang biasa disebut KRL salah satunya. Banyaknya warga yang memilih transportasi ini untuk menghindari kemacetan dan cepat sampai tujuan. Namun, kini justru warga mengeluh karena terhimpit, berdesakan, bahkan harus antri lama menjadi santapan sehari-hari pengguna kereta komuter lain dari Dan menuju Jakarta. Kesemrautan stasiun Manggarai ini menuai banyak protes. Pemandangan ini bukan hal baru, terlebih sejak Mei 2022 saat KRL lintas Cikarang Bogor harus transit di stasiun ini. Apalagi saat kebijakan PPKM dicabut dan para pekerja mulai bekerja di kantor. Kepadatan di stasiun ini tidak terbendung. Tak sedikit pula masyarakat yang menumpahkan keluh kesahnya di media sosial. Ya pemirsa, beginilah situasi kepadatan di stasiun Manggarai saat jam pulang kantor. Bisa kita lihat di belakang saya, banyak orang-orang yang selesai bekerja mulai memenuhi stasiun ini. Maka tak heran jika stasiun Manggarai sering disebut sebagai stasiun tersibuk di Indonesia. Dengan berbagai keluhan yang dilayangkan oleh beberapa orang, pihak PT KCI mencatat ada 125 hingga 160 ribu penumpang yang melakukan transit di stasiun Manggarai setiap harinya. Terlebih di peron 8 dengan tujuan Bekasi dan Cikarang, dan di peron 12 dengan tujuan Depok hingga Bogor.
Kondisi kepadatan di stasiun Manggarai ini juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur di sekitaran stasiun Manggarai yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Jumlah penumpang yang dirasa tak sebanding dengan jumlah gerbong tiap keberangkatan membuat tidak sedikit penumpang sampai harus berlarian ke peron yang dituju. Para penumpang berharap akan ada solusi yang segera muncul, salah satunya dengan menambah jadwal kedatangan kereta, terutama pada saat jam-jam sibuk. Dengan berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, pihak PT KCI membuat beberapa langkah untuk mengurai kepadatan di stasiun Manggarai. Salah satunya dengan menambahkan 31 jadwal kereta feeder di jam-jam sibuk. Tentu hal ini sangat efektif untuk mengurai beberapa kemacetan dan penumpukan di stasiun Manggarai. Dengan adanya langkah-langkah yang disiapkan oleh PT KCI, seperti pembangunan tangga baru, yang diharapkan bisa mengurangi kepadatan penumpang yang ingin melakukan transit di stasiun Manggarai. Dari Jakarta, William dan Rafael Reynolds, Prime News menyampaikan. Suhu panas yang relatif ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan berlangsung sampai akhir bulan Oktober 2023. Suhu panas ini sudah mulai dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat pun disarankan untuk menggunakan sunscreen ataupun jaket jika sedang berada di luar ruangan. Suhu panas ini terjadi karena negara Indonesia telah memasuki musim kemarau, dan karena adanya pemanasan global yang terjadi karena adanya kerusakan ozon yang menyebabkan suhu yang panas ini terjadi di negara Indonesia. Hal ini disampaikan oleh salah satu dokter klinik kecantikan, Dr. Yulita. Kalau dibilang penyebab ya, memang kan kita tuh sudah mulai masuk ke musim panas ya. Kan memang kita ada di negara tropis, suhunya cuma dua, musim hujan sama musim kemarau. Jadi memang perubahan pertama adalah menurut aku memang perubahan iklim. Kita masuk ke musim kemarau ya otomatis suhunya kan naik ya dibandingkan kita masuk di musim hujan. Yang kedua memang terjadinya isu dunia yang sudah pada orang tahu yaitu adalah pemanasan global. Menyebabkan suhu seluruh bumi memang terjadi peningkatan. Terus kalau menurut aku yang satunya lagi adalah terjadinya pemanasan global sehingga ozon di bumi kita kan memang terjadi kerusakan sehingga radiasi matahari yang harusnya masuk ke bumi itu kan seharusnya tidak terjadi tapi terjadinya kerusakan ozon sehingga intensitas dari radiasi matahari itu masuk sehingga suhu bumi juga pasti lebih panas dibandingkan sebelumnya. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Baik. Suhu panas ini menyebabkan para masyarakat menjadi tidak nyaman dan lebih cepat lelah karena banyaknya cairan yang keluar dari tubuh kita. Dalam suhu panas ini, masyarakat diwajibkan untuk minum air putih minimal 8 gelas dalam satu hari. Menggunakan pakaian yang nyaman jika sedang berada di luar ruangan. Dan juga sunblock yang bisa menjaga kulit tubuh kita dari suhu panas ini. Yang paling penting adalah tubuh kita nggak boleh sampai kekurangan cairan, itu pertama. Jadi minum air putih itu harus banyak. Kurang lebih 8 gelas ya setiap harinya. Kalau pada anak-anak nggak mungkin 8 gelas, pasti dia lebih kurang. Tapi paling penting adalah tubuhnya nggak boleh dehidrasi, artinya asupan cairannya harus cukup. Gitu, itu pertama. Yang kedua dari makanan buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak mengandung air. Gitu, itu juga. Yang ketiga, yang paling penting sih ya, menurut saya cari pakaian yang nyaman pada saat suhu panas.
gitu. Jadi bahan-bahan baju ya kayak katun gitu yang lebih gampang nyerap keringat tuh jauh lebih nyaman lah untuk anak-anak maupun pada orang dewasa. Di luar ruangan, masyarakat dihimbau untuk menggunakan pelindung dari teriknya sinar matahari, seperti menggunakan topi atau payung. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak keluar dari ruangan dulu jika tidak berkepentingan agar menjaga tubuh kita dari suhu panas ini. Dari Jakarta, Exus Landry dan Rahel Rainat, Ran News melaporkan. Pemirsa, beragam wahana permainan menarik diselenggarakan salah satunya di pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya di Mall of Indonesia. Untuk mengisi waktu luang, Anda juga bisa mencoba keseruan bermain di Piramid Sahara dengan konsep bertemakan Mesir yang didesain untuk memberikan sensasi seru dan inovatif. Lalu, bagaimana keseruan Piramid Sahara? Berikut liputannya dari tim kami. Baik Natasha dan pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berada di lokasi The Sahara The Secret Pyramid yang berlokasikan Mall of Indonesia, Jakarta Utara. Tempat ini merupakan salah satu wahana yang sedang viral di kalangan anak-anak muda. Wahana ini menawarkan berbagai jenis permainan yang dapat dimainkan dari berbagai kalangan umur. Penasaran dengan isi di dalamnya? Yuk! Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara menghadirkan wahana menantang yakni Sahara The Secret Pyramid. Pengunjung bisa mencoba berpetualang dalam piramida yang didesain untuk memberikan sensasi seru. Wahana menyuguhkan berbagai pengalaman seru, mulai dari labirin, bertemu mumi, melewati jembatan gantung, hingga loncat dari ketinggian 3,6 meter. Wah, pemirsa capek banget. Ternyata permainan di dalam tuh seru-seru banget. Pemirsa harus banget coba. Dan pemirsa, sekarang saya bersama Kak Dendi, salah satu kru Sahara wahana ini. Jadi Kak, apa sih yang menginspirasi Sahara ini untuk berbentuk wahana yang bertemakan Mesir? Bagi mereka yang belum pernah ataupun mereka yang mau merasakan ambience dari Mesir ataupun Sahara ini, mungkin mereka bisa main ke Sahara yang berada di Moai. Oke. Apakah boleh Kak dijelasin tentang konsep permainan yang ada di Sahara ini? Soalnya tadi saya lihat di depan tuh pintunya ada 2 pintu masuk ya Kak ya. Jadi bisa tolong dijelaskan? Oke, konsep ini kan lebih ke run through aja ya. Dan kita di sini punya 2 jalur. Untuk di jalur yang pertama ini jalur anak. Dia ini untuk lebih ke foto-foto aja. Dan dia punya ruangan itu ada 3. Dan itu lebih ke foto-foto karena dia bagus untuk kayak lebih ke Instagramable. Yes. Dan kalau untuk yang jalur dewasa ini dia lebih ke aktivitas fisik, lebih ke extreme adventure gitu. Ya, karena mereka nanti harus bisa ngelewatin obstacle-obstacle yang tersedia di sana. Oh, berarti di dalam nanti ada banyak tantangan berarti ya? Ya. Dan juga mengapa sih kita nih harus coba masuk untuk memainkan permainan Sahara ini? Karena untuk pertama kali di Indonesia ini baru hanya ada di Moai saja. Jadi mereka mungkin harus merasakan ambience dari Sahara ini. Yes. Oke Kak, boleh nggak sih Kakak kasih tahu kita nih rincian harga tiketnya dan juga buka tempat dan juga tutupnya jam berapa, agar pemirsa di rumah nih yang penasaran ingin main kesini bisa langsung tahu nih dari kakaknya. Kita untuk weekdays-nya ini per orang dengan harga 60.000, dan kalau untuk weekendnya per orang dengan harga 80.000. Kita start dari jam setengah 10 pagi dan tutup itu nanti sampai setengah 10 malam. Oke, terima kasih ya Kak. Sekian, Valerie dan Rehwel melaporkan. Pemirsa, mengenai tempat hiburan baru yang ada di Mall of Indonesia barusan, menutup segmen Rans News kita pada hari ini. Saya Natasha Leander, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.